Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar dan juga banyak. Ada yang menarik dari rapat DPR RI Komisi 5 dengan Menteri PKP Marwara Sirait atau yang akrab disapa dengan Bang Ara. Bagaimana menariknya pertemuan tersebut? Mari kita simak saja videonya. Let's go. Hingga 30 Oktober 2024 sebesar 8,848 triliun atau 60,27%. Sedangkan proses fisik 63,87%. Nomor 2, total paket kontraktual tender _seleksi Ditjen Perumahan TA 2024 sebanyak 200 paket dengan nilai anggaran sebesar 9,503 triliun yang terdiri dari A. 174 paket terkontrak. Ketua, saya mohon interupsi dulu. Total anggaran Menteri. Bentar Pak Menteri, ada koreksi data ini sebentar. Tadi tolong balik lagi ke slide 11 tadi. Halaman 11. Ya. halaman 11. Ya. Ini data yang diberikan ke kita, yang kami pegang di sini sama yang di atas sana beda jauh, ya. Usulan pemanfaatan itu di sana 263, di sini 205. Sisa anggaran yang belum termanfaat di sana 297, 143, 268, yang kita pegang 355, 340, 837. Nah, yang benar yang mana nih? Yang di kami atau yang update sekarang? Itu aja. Ya, baik, terima kasih. Yang sana Pak, yang ditampilkan yang betul atau yang ini, yang di kami? Saya jelaskan Pak. Jadi kita sudah masukkan anggarannya itu hari apa Pak? Ke sini? Hari Jumat siang. Kemudian kita ketemu dengan Menseknek hari apa? Jumat sore Pak. Jumat sore. Pertanyaan saya sederhana Pak. Ya, saya jelaskan kronologisnya sedikit Pak. Ya, mungkin aja, Pak. Apakah data sana yang betul atau supaya kita pakai yang kami mana? Pakai yang mana gitu aja dulu Pak. Jadi pakai yang ini. Iya. Ya udah pakai yang ini teman-teman ya. Iya Pak. Jadi bukan pakai yang ada sama kita, datanya pakai yang ini, itu aja pertanyaannya Pak Menteri, silakan. Ya, tentu ada alasannya Pak. Kita kan kalau susulannya aja pimpinan. Ya, susulannya kenapa? Ya, nanti disusulkan ke kita. Iya. Iya. Jadi mungkin kami terima koreksinya Pak. Betul itu. Cuma saya jelaskan setengah menit aja kenapa begitu. Ada arahan untuk memprioritaskan pembangunan yang kami usulkan tambahan Pak dari pimpinan kami di pemerintahan. Jadi alasannya itu aja Pak. Ya. Jadi kita baru dipanggil itu hari Jumat jam berapa ya? Jam 4 sore kah Pak Wamen? Ya. Jam 4 sore. Ya. Jadi itu masuk duluan, baru belakangan itu. Ya, saya terima itu masukannya. Ya, Terima kasih Pak. Jadi Pak melalui Ketua, saya ingin supaya ini saya bisa memahami karena Pak Menteri kan baru masuk. Yeah. Tapi di jajaran sini teman-teman ada di eselon 1 dan jajaran ini kan yang sudah selama ini orang lama yang ada di kita sini. Jadi seperti tadi harusnya Pak Dirjen ini sudah sampaikan ke Pak Menteri begitu. Buat datanya bahwa ini yang harus ngomong Pak Menteri gitu. Jangan kalian cari panggung di sini. Setuju. Supaya harus kasih tahu Pak Menteri. Betul Pak Dirjen. Pak Menteri kan baru sama kita. Ya kan? Pak Dirjen aslinya. Ini teman-teman ini jerumusin Pak Menteri ini. Untuk kami gebukin. Gak bisa begitu caranya. Ini gak benar semuanya nih mereka ini. Ya, harus dikasih tahu benar. Kan sudah bersama kita berapa lama di sini? Teman-teman ini bukan baru. Yang sudah berjalan bersama-sama kami. Puluhan tahun di sini. Nah, seperti ini tadi, harusnya juga sudah disampaikan. Ada koreksi di sini. Jadi sampaikan ke Pak Menteri. Jadi tidak buat kami
Jadi ini yang akan kami pakai ini gitu. Saya kira itu pimpinan. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih. Ya, Ketua, saya izin silakan aja. Pak Menteri lanjut. Nggak apa-apa Ketua, saya ini hanya tulus saja kok. Saya tahu di birokrasi ini mungkin banyak yang nggak cocok sama saya. Saya tahu persis kok. Ya Ketua ya. Tapi percayalah saya mau bekerja dengan tulus. Saya tahu persis kok. Dengan cara berpikir saya mungkin banyak yang kaget, banyak yang nggak cocok juga ya. Tapi saya punya niat baik aja. Ya, apa adanya. Makanya saya senang terbuka. Dan terima kasih untuk objektivitas dari Pak Robert ya. Terima kasih banyak ya atas pemahaman yang sama. Gitu Pak Ketua. Betul kok, saya baru 2 minggu, tapi juga saya nggak bisa salahkan karena Pak Dirjen juga baru ketemu sama Pak Sekjen, Pak Menseknek hari jam 4 ya Pak Dirjen ya, jam 4 sore. Jadi begitu. Tapi kita memang sering berdiskusi berbeda Pak. Tapi itu proses lah. Proses menyamakan ukuran-ukuran. Ya, saya lanjutkan boleh Pak ya. Jadi yang kita pakai yang halaman 11 ini, tolong teman-teman ya dikoreksi. Kalau boleh sekarang aja dikirimkannya supaya tidak tertunda. Gitu. Makasih ya Bang. Makasih. Saya ini terus terang kalau boleh jujur banyak merasa dapat dukungan dari luar, bukan dari dalam. Kalau boleh jujur. Terus pimpinan. Ya. Dari sayap mana, kiri apa kanan? Kanan. Oh, Daniel Mustaqim silakan. Mau interupsi soal apa nih? Sedikit aja pimpinan. Nah, Pak ini Menteri lagi Pak paparan, Menteri, soal apa? ini bukan sedang ngobrol dengan pimpinan. Di sini ada 45 orang anggota yang lain. Saya kemarin lihat di video Pak Menteri itu suaranya keras sambil ekspresif gebrak-gebrak meja. Tolong di momen kali ini juga agak bisa lebih keras karena Pak Menteri tidak sedang ngobrol hanya dengan pimpinan saja. Gitu. Terima kasih pimpinan. Baik, silakan Pak Menteri. Ya, silakan. Ya makanya saya mau sama Komisi 5 ini mau belajar. Termasuk tolonglah kasih masukan saya. Birokrasi siapa yang bisa bekerja sama dengan mencapai misi luar biasa ini? Kan saya udah sampaikan di awal begitu. Teman-teman kan lebih tahu. Teman-teman kan udah ngerti siapa. Nggak mungkin saya lebih tahu dari teman-teman semua. Betul nih, saya benar-benar karena percuma kita punya visi gagasan besar kalau di dalamnya tidak siap gitu loh. Dan yang tahu itu mungkin teman-teman jauh lebih tahu daripada saya. Bantu saya lah ya. Orang-orang yang terbaik yang ada di kementerian kami supaya bisa berjuang buat rakyat kita. Karena ini kalau kerjanya biasa-biasa nggak bisa Ketua. Nggak bisa, pasti nggak bisa. Anggarannya terlalu jauh dari 14 turun 4 triliun. Jadi mesti kreatif, mesti cepat, hambatannya banyak, ya aturannya juga banyak yang begitu. Jadi, tapi kan kita nggak boleh kalah, kita nggak boleh menyerah, kita harus positif. Tapi sekali lagi saya minta ya kepada teman-teman, saya terbuka untuk masukan siapa yang bisa membantu saya dari dalam untuk bekerja dengan luar biasa cepat dan bekerja keras dan cerdas juga dan tidak melanggar aturan juga. Terima kasih Bang, saya sangat menghargai, saya akan catat masukan ini hari ini. Seperti saya dapat masukan dari Pak, saya sampaikan ya, mohon maaf ya, ini ilmu baru dari Pak Ateh. Pak Ara kalau mau membentuk, cari yang eselon 4 atau yang belum eselon. Tapi saya terhambat, mungkin saya akan menemukan eselon 4 atau eselon 4, yang non eselon yang bagus. Tapi aturan-aturan untuk menjadikan eselon 2, eselon 3 itu susah Pak. Kan ini persoalan kita Pak, beda kalau saya di perusahaan Pak. Kalau ada yang bagus, loyal apa, saya bisa cepat naikkan dia. Kalau di sini nggak bisa. Jadi kadang-kadang aturan itu yang menghambat kita mau bekerja keras. Ya, saya rasa itu. Mohon izin Pak. Ya, Pak Dirjen. Non sewu Pak Menteri. Kita raker ini dengan Menteri Pak, bukan dengan Dirjen. Dirjen itu nanti kita RDP Pak. Saya minta tolong, ini terkait dengan tata tertib Pak. Pak Menteri silakan Pak Dirjen kasih bahan ke Pak Menteri. Pak Menteri yang sampaikan. Kalau Pak Dirjen yang nyampaikan kita RDP Pak. Bukan raker namanya. Silakan. Nanti kita akan dengan Dirjen untuk RDP Pak. Kalau Pak Menteri sudah selesai, saya akan langsung ke pimpinan dan anggota. Ini soal membaca aja Pak. Kalau soal membaca, saya pikir saya akan bacakan. Ya. Kalau memang masalahnya soal membaca jadi masalah buat Bapak, saya bacakan. Interupsi pimpinan.
Saudara Menteri, silakan. Mohon izin, bukan hanya membaca. Memang ini masa transisi, ini warisan dari kementerian yang lama. Namun tentunya kami bukan hanya minta bacaan dari Pak Menteri, namun pemahaman tentang evaluasi ini juga harus betul-betul difikirkan dan betul-betul kita kan perlu pemahaman juga Pak Menteri. Baik. Jadi kalau hanya sebatas dibaca, kita juga bisa baca di buku. Iya Pak. Ya mohon izin, ya, pimpinan, maksud terima kasih. saya yang kita baca ini sudah kita bahas Pak sama-sama. Ya, kalau baik. kami ini kan, saya izin Pak, kita tim Pak, saya udah bagi, misalnya bicara ke publik, yang bicara saya atau Wamen atau bicara Dirjen itu sama aja, tapi yang dibicarakan sama Pak. Tapi kalau itu saya hormati Pak. Jadi maksud saya begitu. Jadi kalau bicara ke publik itu, saya izinkan Wamen saya bicara Pak, Dirjen saya juga bicara, tapi yang dibicarakan sudah disepakati. Sama dengan ini Pak, ya kan? Ini juga sudah kita bahas bersama. Ya, tadi kami sudah mau, tapi saya hormati ketua. Kalau memang ketua memerintahkan begitu, mohon izin Pak Menteri. Jadi gini Pak Menteri. Ini bukan sesuatu yang rumit. Jangan ditanggapi salah oleh Pak Menteri. Bukan saya tidak mengizinkan Pak Menteri. Di tata tertib, ada namanya rapat itu kan ada dua kita kalau dengan kementerian. Ada namanya raker, rapat kerja itu langsung dengan menteri. Ada namanya RDP. Mungkin kenapa Pak Menteri ini udah lama meninggalkan DPR, jadi ada nomenklatur rapat Pak. Oke, ada Pak. RDP, ada kalau RDP itu kita dengan pejabat eselon 1 Pak, ditemani eselon 2. Jadi begitu, memang ini sifat rapatnya Pak Menteri, bukan apa-apa ini. Ini aja. Ya, sifat rapatnya saja. Nggak usah jadi masalah Pak Menteri. Baik Pak. Ya, begitulah ketika Menteri Marwah Sirait dihujani interupsi banyak oleh anggota DPR yang hadir di rapat tersebut. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silakan berikan tanggapannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.